Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan saya Yuli Supodo. Pada video kali ini kita akan membahas ya, tentunya mengetahui jenis-jenis produk investasi yang termasuk ke dalam produk investasi di pasar modal. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing supaya acara ini berjalan dengan lancar. Baik, mari kita bahas kembali melanjutkan perkuliahan kita tentang ekuitas dan pasar modal. Ekuitas kemarin kita sudah sama-sama tatap muka di pertemuan ketiga ya. Kita sudah tahu definisi, tujuan, perbedaan, dan sebagainya. Kali ini kita akan lanjutkan kaitannya dengan pasar modal. Kita mulai saja dengan definisi ya yang pertama, supaya kita setelah mengetahui definisi, arti, kita bisa menempatkan atau menyesuaikan mindset kita tentang pasar modal ini. Definisi dari pasar modal ya, di sini Pak Yuli ambil dari pendapat para pakar, kemudian Pak Yuli kumpulkan secara umum dari berbagai para pakar itu. Pak Yuli dapat bahwa definisi dari pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang. Nah, berbeda dengan pasar keuangan ya. Pasar keuangan itu jangkanya pendek. Nah, ini penting untuk diketahui juga. Oke, ingat pasar modal adalah berbagai atau pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang, itu yang paling penting ya. Dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, seperti produknya seperti saham, ya, surat utang atau obligasi yang sering kita dengar. Kemudian ada reksadana, pengumpulan dari publik. Kemudian berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Nah, nanti kita akan tahu apa itu derivatif ya, efek atau surat berharga lainnya. Nah, tujuannya dibentuknya pasar modal, tujuannya adalah sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat atau pemodal ya, investor gitu. Nah, bagi masyarakat untuk berguna juga sebagai investasi ya. Ada masyarakat yang mau investasi di pasar modal ini dengan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen pasar modal lainnya. Nanti kita akan pelajari juga ya satu persatu instrumen tersebut. Yang ketiga, kita akan mengetahui produk apa aja sih yang ada di pasar modal itu yang umum ya, yang umum dan sering diperjualbelikan, dipertemukan antara pencari modal dan penjual modal, atau dalam hal ini yang memodali gitu ya. Oke, seperti apa tujuan pembelajaran kita mempelajari pasar modal ini? Nah, produk pasar modal adalah untuk mengetahui berbagai jenis produk investasi yang termasuk dalam produk investasi di pasar modal, yaitu kita pada dasarnya di pasar modal itu hanya terdapat 2 jenis produk investasi ya. Yang pertama saham yang bersifat ekuitas tadi ya, kita udah pelajari kemarin, berupa surat-surat berharga ya, dan surat utang yang bersifat pendapatan tetap. Ini kita nanti akan pelajari siapa yang mempunyai setelah saham itu dia punya pendapatan tetap setiap tahunnya, atau yang saham yang bersifat ekuitas yang kemarin itu kan kita udah belajar ekuitas berubah setelah perusahaan itu beroperasi dan mempengaruhi secara berkontribusi ekuitas itu terhadap operasi jalannya perusahaan, sehingga akan timbul nanti laba ditahan dan sebagainya. Kemarin udah kita pelajari ya. Nah, dari 2 jenis produk tersebut, maksudnya ini ya, saham yang bersifat ekuitas dan surat utang ini, dari 2 itu
dapat dibentuk produk investasi lain ya, seperti reksadana, exchange trade fund atau ETF, kemudian efek beragun aset atau EBA, dan produk-produk derivatif. Nanti kita akan pelajari ini di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kita akan di sini akan bahas dulu yang pokok-pokok dulu ya. Mari kita pelajari dulu. Kita lihat ya terlebih dahulu tentang saham. Seperti biasa kita harus tahu dulu definisi dari sebuah kata itu, saham. Nah, saham itu didefinisikan oleh beberapa pakar sebagai berikut, yaitu suatu surat berharga yang menandakan orang tersebut andil ya, mendapatkan andil atau bagian atau share tentang permodalannya yang tertanam dalam perusahaan. Ya, ada juga merupakan sumbangan pikiran atau tenaga dalam memperjuangkan kemerdekaan perusahaan itu. Misalnya kan ini dikategorikan misalnya tadi ya, sebuah para pahlawan itu juga menanam saham ya di kemerdekaan Republik Indonesia itu juga dia mempunyai saham tentang sumbangan pikiran, tenaga, dan jiwa raga. Nah, kemudian ada lagi pendapat surat bukti saham itu adalah merupakan surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang intinya memberi hak atas dividen dan lain-lain ya. Nah, besar kecilnya itu tergantung modal yang disetor oleh investor tersebut. Kemudian ada yang berpendapat bahwa saham itu adalah hak yang dimiliki orang itu. Setelah dia memegang surat saham itu, dia mempunyai hak untuk mendapatkan bagian ya ketika perusahaan itu beroperasi dan mendapatkan untung. Nah, ini orang tersebut atau investor itu yang memiliki surat itu mempunyai hak memiliki saham terhadap perusahaan ya, berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagai dalam pemilikan itu dan pengawasan. Ya, artinya gini maksudnya ya, ketika orang itu memiliki surat berharga, saham yang dia beli untuk memodali perusahaan tersebut, misalnya saham preferen ya, saham yang mayoritas, saham yang luar biasa, dia berhak pikiran dia terus kemudian itu dijadikan aturan, atau dia berhak juga memberi pengawasan, kontrol, dan arahan terhadap jalannya perusahaan. Ya, seperti yang kita pelajari kemarin bahwa saham luar biasa itu dia bisa, dengan saham luar biasa itu investor itu bisa mengendalikan jalannya operasional perusahaan. Oke, kita ulangi lagi ya secara ringkas apa itu saham. Ini Pak Yuli garis miring supaya lebih jelasnya lagi. Ini akan dirinci lebih jauh. Saham itu adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal dari suatu perusahaan ya. Seseorang yang memiliki saham memiliki hak atas aset perusahaan. Nah, sebagai contoh, Pak Yuli gambarkan di sini, jika perusahaan menerbitkan 1000 lembar saham dan seseorang memiliki 200 lembar saham di perusahaan tersebut, maka orang tersebut sebenarnya memiliki 20% kepemilikan aset di perusahaan tersebut. Oke, maksudnya gini, jika perusahaan menerbitkan 1000 lembar, kemudian ada seorang yang membeli 200 lembar, ya, maka orang tersebut memiliki 20% dari keseluruhan aset tersebut, ya. Jadi pemegang saham itu mayoritas akan memiliki hak kendali atas suatu perusahaan. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Nah, perolehan dividen ini biasanya tergantung keuntungan dari perusahaan tersebut setelah beroperasi ya, dan telah diatur sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Penerbitan saham merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan dana. Kembali ya, bahwa tujuan dari saham tadi adalah
agar perusahaan itu bisa memperoleh dana segar atau modal untuk pengembangan bisnis secara jangka panjang. Saham sendiri dapat diperjualbelikan melalui bursa efek ya. Di bursa efek itu ada jual beli saham ya dengan harga yang berubah-ubah sesuai kondisi perusahaan dan juga kondisi ekonomi saat itu. Jadi disesuaikan dengan kondisi perusahaan ya, harga saham itu ya. Kalau dia sahamnya blue chip, perusahaannya bagus ya, dalam beberapa bulan laporannya positif terus, dianalisa berbagai ahli, kemudian dikatakan ini bagus, maka tentu harga sahamnya akan menjadi mahal. Dan kemudian juga dipengaruhi juga dengan kondisi ekonomi ya. Biasanya kalau kayak seperti kemarin COVID ya, itu kan juga akhirnya menurun pemilihan saham itu dikarenakan banyak perusahaan-perusahaan yang terpengaruh dengan kondisi COVID tersebut. Lalu seperti apa sih konsep dasar saham itu? Mari kita lihat ya ilustrasinya. Nah, Pak Yuli bisa gambarkan di sini sebagai ilustrasi. Kita perhatikan kasus berikut ya. Misalnya seorang pedagang ya, katakan di sini Pak Husni membutuhkan modal sebesar 8 juta ya untuk membuka usaha bakso. Namun ia hanya memiliki dana sebesar 1 juta. Nah, dibandingkan dengan meminjam uang ke bank atau modal ke bank atau apalah ya lainnya ya, dia pikir-pikir lebih memilih mengajak 7 temannya untuk bersama-sama menanamkan modal ya masing-masing ke usahanya dia nih sebesar 1 juta. Jadi dengan Pak Husni bermodal 1 juta ditambah temannya 7 juta, jadi genaplah menjadi 8 juta yang dibutuhkan. Nah, jadi di sini jika setiap orang itu yang 7 orang tadi bergabung yang menyumbangkan modalnya 1 juta, maka setiap orang usaha dapat memiliki saham sebesar 1 juta. Nah, saat usahanya berkembang, maka nilai investasi juga naik. Seperti pengusaha bakso Solo ini Pak Husni ini ya, kita kan bahas ini seperti Pak Husni ini yang awalnya bernilai 8 juta kemudian mendapat keuntungan 2 kali lipat menjadi 16 juta, maka nilai sahamnya pun ikut meningkat. Setiap orang yang sebelumnya menambah modal 1 juta sekarang memiliki investasi saham itu sebesar 2 juta rupiah. Nah, Pak Husni dan teman-temannya juga dapat menjual sebagian atas seluruh sahamnya kepada pihak lain. Nah, itu ilustrasi kaitannya dengan teknis bagaimana saham itu terbentuk ya, dan dicari menjadi solusi bagi pengusaha atau perusahaan. Seperti itu konsepnya ya, kurang lebih seperti itu. Kita ambil yang sederhana saja. Dengan berinvestasi saham ya, investor dapat memperoleh keuntungan berupa capital gain atau dividen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan capital gain dan dividen ini perlu Pak Yuli jelaskan juga di sini. Bahwasanya yang dimaksud dengan capital gain dan dividen itu, capital gain adalah keuntungan yang didapat saat harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Oke, paham ya? Capital gain adalah keuntungan yang didapat saat harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Maksudnya ketika beli itu kondisi ekonomi sedang lesu gitu, maka sahamnya dibeli dengan murah. Nah, ketika keadaan ekonomi sudah membaik, perusahaan itu mendapat keuntungan yang lebih besar atau nilai sahamnya lagi tinggi, maka dia jual. Nah, jadi selisih dari beli dan jual ini yang mendapat yang disebut capital gain. Ya, ini ada di bursa efek yang sering terjadi. Kemudian ada juga atau ini dengan spekulasi ya. Nanti kita akan bahas juga ya, ini kaitannya dengan spekulasi. Jadi bukan semata-mata orang itu memasang untuk membantu orang yang kekurangan dana untuk operasional perusahaan, tapi juga merupakan sebagai spekulan ya, spekulasi oleh para spekulan. Kemudian ada satu lagi adalah dividen. Apa sih yang dimaksud dengan dividen? Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Nah, oke. Paham ya? Udah jelas ini tadi kita udah bahas. Kemudian dalam memilih saham itu investor saham harus menggunakan ya analisis fundamental berdasarkan kinerja keuangan perusahaan itu yang melalui melihat laporan keuangannya ya secara komprehensif gitu.
Kemudian ada analisis teknikal yang mempelajari pola-pola pergerakan sahamnya. Ya, nanti Ayu jelaskan pola-pola sahamnya ya bagus, selalu meningkat dan memang terpercaya ya. Jadi itu bisa menjadi pilihan. Kemudian maksudnya pilihan untuk analisa teknikal yang mempelajari pola sahamnya. Kemudian terdapat dua jenis saham yang dibedakan berdasarkan hak klaim. Apa itu? Ya kita bahas satu-satu ya. Ada saham biasa atau common stock ya. Nah, ini memiliki hak mendapatkan hak klaim terakhir ketika perusahaan mengalami likuidasi. Itu likuidasi apa tuh? Likuidasi itu proses bangkrut gitu. Proses mau tutup gitu ya. Likuidasi ya, liquid mau cair mau. Hak suara proporsional di dalam rapat umum pemegang saham RUPS mendapatkan dividen berdasarkan persetujuan RUPS dan memperoleh prioritas hak memesan efek terlebih dahulu dengan kode saham terdiri dari 4 huruf dengan kapital ya, contohnya XXXX gitu ya. Nah itu kode saham. Itu kode saham biasa, hanya tidak ada tambahan apa-apa ya. Ya, ini terdiri dari 4 ya yang dimaksud dengan saham itu ya. Kemudian ada saham preferred atau preferred stock. Oke, sorry. Preferred stock ya. Preferred stock ini investor ini memiliki hak yang ditandai dengan huruf P di belakang XXX tadi ya. Di akhir kode saham itu ada kodenya P yang menandakan itu preferred. Nah, ketentuan saham preferred adalah hak klaim diprioritaskan ketika perusahaan mengalami likuidasi, tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Ini sifatnya saat preferred nih, tidak memiliki suara dalam RUPS, tapi memiliki hak mendapatkan dividen dalam jumlah yang tetap. Nah ini Pak Yu tadi sampaikan ya, saham preferred itu mau rugi mau untung, dia memiliki pembagian keuntungan yang tetap setiap tahunnya. Nah, dari 5 huruf kapital ada mempunyai nih ya, tadi maksudnya di kode sahamnya itu ada kode P yang berarti dia punya menandakan bahwa saham itu berupa saham preferred ya. Dan memiliki opsi konversi menjadi saham biasa. Jadi dia bisa pindah ya dari saham preferred ke saham biasa, bisa suka-sukanya. Selain dapat menerbitkan saham preferred, perusahaan yang sudah tercatat dapat melakukan tindakan korporasi terkait saham dengan menerbitkan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD ya, dan waran dalam bahasa Inggris. Jadi dia selain mempunyai hak tetap, pembagian keuntungan yang tetap setiap tahunnya, kemudian dia juga bisa punya hak untuk membeli lebih dahulu atau memesan lebih dahulu saham-saham yang akan beredar. Kemudian apa itu HMTD nih? Lebih lanjut, HMTD itu hak memesan efek terlebih dahulu, nih singkatannya ya. Pas banget ya, memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli efek yang baru dikeluarkan yang diterbitkan oleh perusahaan ya, yang tercatat sebelum ditawarkan kepada pihak lain tuh dia ditawarkan dulu untuk membeli efek yang akan dikeluarkan. Nah, efek tersebut termasuk saham serta efek yang dapat dikonversi menjadi saham biasa ya, dan waran. Dalam perdagangan bursa HMTD ini memiliki kode ya XXXR, tanda huruf gabung hubungnya ada R ya. Jadi ini ditandai dengan ini ya, merupakan apresiasi terhadap saham-saham preferred. Kemudian tujuannya apa sih kok makanya di HMTD itu perusahaan itu agar tujuannya tuh agar perusahaan yang memberlakukan kebijakan ini setidaknya memiliki dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu mendapatkan dana segar dibandingkan meminjam ke lembaga keuangan ya secara
cara terbaik untuk mendapatkan dana segar adalah dengan menerbitkan saham baru yang dijual ke masyarakat. Hal ini membantu karena hal ini akan membantu mempertahankan kesehatan dan posisi keuangan perusahaan karena mendapatkan dana segar tanpa adanya beban bunga di masa depan. Tuh. Kemudian yang kedua, contohnya emiten ya yang beberapa waktu lalu melaksanakan kebijakan ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia ya, TBK atau BRI ya, Bank BRI. Dari 2,8 miliar lembar saham yang diterbitkan Bank BRI berhasil meraup dana segar senilai 95,9 triliun, di mana 54,7 triliunnya adalah dalam bentuk partisipasi non tunai ya pemerintah melalui Imbreng ya, pengadaan pegadaian dan penanaman PMN ya. Sedangkan yang 41,2 triliun sisanya merupakan HMTD yang tadi masukkan di atas dieksekusi oleh para investor publik. Nah, ini contoh dari fungsi dari HMTD tadi. Kemudian yang kedua, menambah modal untuk produktivitas dengan melakukan right issue. Right issue nanti kita pelajari itu siapa ya, perusahaan saat menjual membeli murah dan menjual mahal, itu right issue ya. Perusahaan yang juga akan mendapat tambahan modal untuk dimanfaatkan pada hal-hal yang produktif ya, seperti pemenuhan kebutuhan operasional hingga ekspansi ya. Bentuk ekspansi ini pun dapat berupa pembukaan fasilitas baru untuk meningkatkan kapasitas usaha yang nantinya akan menciptakan keuntungan modal bagi para pemegang saham. Selain itu ada aksi korporasi, ini juga bisa digunakan untuk membayar utang ya, dimana biasanya perusahaan seperti ini tidak lagi dapat meminjam lebih banyak uang ke lembaga keuangan. Ya udah jenuh ya, jadi saya harus menggunakan HMTD tadi ya. Kemudian apa itu HMTD waran? Nah, tadi di atas kita sudah membahas kaitan dengan waran. Nah, waran di sini adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan dengan memberi hak atau jaminan kepada pemegang efek untuk memesan sampai pada harga tertentu dalam jangka waktu 6 bulan atau lebih. Ini sejak waran atau lebih singkatnya, sejak waran diterbitkan dalam perdagangan bursa waran. Waran ini memiliki juga kode di belakangnya berupa huruf W ya. Setelah kode waran tadi XXXX, di belakangnya ada huruf W. Ini menandakan apresiasi terhadap pemegang HMTD waran. Kemudian dampak HMTD ini kepada para investor adalah right issue ya. Right issue membawa sejumlah dampak yang bisa dirasakan secara langsung, seperti ya, satu, menambah jumlah saham dengan harga yang lebih murah. Nah, contohnya gini ya, ketika Anda berhasil mendapatkan hak memesan efek terlebih dahulu, Anda berpeluang untuk menambah jumlah saham yang dimiliki perusahaan tersebut, di mana pembagian right issue itu dihitung berdasarkan rasio kan. Contohnya perusahaan memberikan HMTD yang dengan perbandingan 1:2, artinya investor yang memiliki hak untuk membeli 2 lembar saham baru yang akan diterbitkan emiten untuk setiap 1 lembar sahamnya yang dimiliki. Jadi investor lama pun bisa juga ya, investor lama juga tuh biasanya akan mendapatkan harga saham yang lebih murah dibanding investor baru. Seperti right issue yang didahulukan oleh BRI tahun lalu, di mana investor lama diberikan harga sebesar 3.400 per lembar saham, sementara harga pasarnya adalah sekitar 3.900 per lembar saham. Jadi ada selisih ya, sekitar 500 rupiah. Nah, kedua, porsi kepemilikan saham mengecil. Apa sih? Kemudian ada hak memesan efek apabila hak memesan efek terdahulu ini tidak digunakan oleh investor lama, maka investor baru atau standby buyer lah yang akan membeli sahamnya. Yang berdasar kondisi tersebut, investor yang lama itu akan menerima uang tunai dari penjualan HMTD tersebut. Namun porsi saham mereka akan berkurang atau terdilusi ya, yang nantinya akan mempengaruhi penerimaan dividen di tahun berikutnya.
Nah, produk pasar modal yang akan kita bahas berikutnya adalah tentang obligasi ya. Sebenarnya obligasi, kemudian ada apa namanya? Ini akan kita pelajari underlying, kita akan pelajari di pertemuan tersendiri ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas secara singkat dulu di pertemuan pasar modal pasar modal ini supaya ada gambaran ya. Apa itu obligasi ya? Obligasi adalah surat yang diterbitkan oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang berpiutang. Nah, singkat katanya sebagai berikut nih, obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli itu akan mendapatkan keuntungan berupa bunga nantinya ya. Dalam obligasi ini berisi tanggal jatuh tempo juga ya, pembayaran utang dan bunganya. Jadi tetap bunga ini sebagai returnnya. Nah, bunga dalam obligasi tersebut berupa kupon ya, kupon wajib diisi oleh penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Nah, di Indonesia ini tempo obligasi dan jangka waktunya itu paling lamanya itu 1 hingga 10 tahun. Jadi obligasi ini termasuk dalam surat utang jangka menengah panjang ya. Panjang, menengah tapi panjang. Obligasi terdaftar dalam bursa efek seperti saham, sukuk, efek beragun, aset dan investasi real estate. Selain negara, obligasi juga bisa diterbitkan oleh swasta, perusahaan-perusahaan swasta. Intinya obligasi itu merupakan surat utang jangka menengah atau panjang, dan panjang ya maksudnya, yang dapat dipindah tangankan. Nah, surat ini juga berisi janji dari pihak penerbit kepada pembeli obligasi ini untuk membayar utang pokok pada waktu yang telah ditentukan disertai dengan pembayaran bunga secara periodik. Kemudian ada lagi, oke, belum ya. Kemudian ada apa sih konsepnya ya, seperti tadi ya tentang saham. Nah, oke, mari kita simak ilustrasi sebagai berikut, gambaran tentang bagaimana teknis obligasi itu ya. Misalnya Pak Rahmat nih membutuhkan modal sebesar 6 juta rupiah ya untuk membuka usaha bubur ayam. Namun dia hanya memiliki dana sebesar 1 juta rupiah. Maka Pak Rahmat memutuskan untuk meminjam uang kepada 5 temannya masing-masing 1 juta. Dengan janji akan melunasinya dalam waktu 6 bulan dan memberikan tambahan bunga. Nah, ia akan dibayarkan pada tanggal 7 setiap bulannya. Oke. Nah, seperti itu ya itunya. Konsepnya. Jadi kita menambah modal dari minjam kepada teman dengan janji akan membayar itu dalam tempo yang sudah ditentukan dengan ditambah bunga. Itu konsepnya obligasi. Setelah memahami konsep dasar, perlu juga kita ketahui obligasi dapat dibedakan ya berdasarkan penerbitnya nih. Di pasar modal itu kita bisa dibedakan obligasi berdasarkan penerbitnya. Satu, obligasi korporasi atau Fredboard ya, yang obligasi diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Nah, obligasi negara, kedua obligasi negara atau government bond, yaitu obligasi yang diterbitkan khusus oleh pemerintah. Kemudian berdasarkan jenisnya terdapat 2 obligasi, yaitu obligasi konvensional ya. Konvensional atau yang kedua obligasi syariah atau sukuk. Nah, jenis obligasi yang dikenal luas oleh masyarakat adalah obligasi konvensional ya, sedangkan sukuk adalah efek obligasi syariah tanpa bersertifikat. Adalah objek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan investor atau underlying asset. Apa sih underlying asset itu ya? Makin bingung lagi nih, makin banyak istilah-istilah ya di dalam bursa efek. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Kita bahasakan dengan sederhana bahwa underlying asset itu merupakan objek yang menjadi transaksi penerbitan sukuk. Nah, sebagai penerapan prinsip syariah underlying ya bisa berupa bisa berupa objek itu bisa berupa tanah, gedung ya, real estate-nya. Kita akan ya bahas ini tanah, bangunan dan proyek bangunan maupun aset tidak berwujud seperti jasa atau hak atas manfaat aset. Nah, kembali lebih dalam lagi apa itu underlying aset. Nah, lebih rinci nih Pak Yuli akan bahas
Ya, underlying aset itu adalah aset keuangan yang menjadi dasar harga derivatif. Nah, muncul lagi derivatif nih, kata-kata yang agak asing ya. Dimana derivatif adalah instrumen keuangan dengan harga yang didasarkan pada aset yang berbeda. Underlying aset ya dapat digunakan untuk mengidentifikasi unsur dalam perjanjian yang memberikan nilai pada kontrak. Aduh, makin bingung nih Pak Yuli nih. Oke, nggak apa-apa, sama-sama kita pelan-pelan ya. Nah, di sini ternyata ada namanya kontrak derivatif. Ya, kontrak derivatif ini berisi pertukaran aset ya, pertukaran uang atau suatu nilai tertentu di masa mendatang yang berpedoman pada aset yang telah diajukan itu yang menjadi pokok manajer investasi biasanya atau lembaga keuangan maupun perusahaan menggunakan kontrak derivatif untuk mengelola resiko. Nah, ini nanti kita bahas lebih rinci pada pertemuan berikut ya. Kemudian kita masuk aja ke syarat-syarat underlying aset ya. Yang pertama adalah punya nilai ekonomis ya. Artinya aset ini harus memiliki aliran penerimaan kas yang jelas. Ya, berjalan sesuai syariah. Selama kontrak aset dijalankan sesuai dengan hukum syariah bagi hasil biasanya ya. Kemudian produknya halal. Nah, proses produksi atau perdagangan hingga penyediaan ini tidak boleh mengandung hal-hal yang dilarang agama ya, zat terlarang atau haram. Underlying aset ini merupakan objek yang menjadi transaksi penerbit sukuk ya, sebagai penerapan prinsip-prinsip syariah. Underlying aset ini dapat juga berupa objek yang Pak Juli sebutkan tadi ya, berupa tanah, misalnya bangunan dan proyek bangunan ataupun aset yang tidak berwujud seperti jasa atau manfaat atas aset tersebut. Nah, berbeda dengan obligasi konvensional yang imbal baliknya atau berupa bunga, imbal aset dalam sukuk ini berupa bagi hasil ya, fee atau ujroh atau dengan margin yang disepakati. Nah, selain itu penggunaan dana sukuk juga dibatasi pada kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariat, baik obligasi maupun sukuk ya. Sukuknya harus dicatat dalam Bursa Efek Indonesia. Namun transaksi dapat dilakukan tanpa melalui sistem perdagangan bursa, yaitu dilakukan di luar bursa atau disebut dengan over the counter. Oke, baik teman-teman mahasiswa semua, karena waktunya terbatas ya. Saat ini kita sudah mengetahui beberapa produk-produk pasar modal, yaitu tentang saham dan obligasi dan lain-lainnya yang sudah kita bahas tadi. Semoga bermanfaat ya. Masih banyak terdapat beberapa produk-produk pasar modal yang perlu kita ketahui ya. Tapi jangan lupa untuk menonton terus video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.